warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Radang Pongko. Hari ini seperti biasa kami kembali menyapa para sahabat semuanya dalam program kami di Sapa Pagi. Nah, untuk hari ini edisi Senin 1 Februari 2021, kami akan membacakan kembali berita yang ada di koran Radang Pongko hari ini dan di berita online tentunya. Nah, untuk itu para sahabat bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radang Pongko dan follow Instagram kami di Harian Radang Pongko, karena kami selalu memberikan berita yang terupdate kepada para sahabat semuanya seputar Kabupaten Pongko dan kecamatan yang ada di Kabupaten Pongko ini. Nah, untuk itu kita lanjut aja ke berita utama kita yang ada di koran hari ini, yaitu ada warga sempat tutup akses pabrik CPO GSS. Edi Kasman, IUP dalam proses. Beberapa warga yang mengklaim perwakilan dari masyarakat di beberapa desa penyangga menggelar aksi protes ke pabrik CPO PT GSS. Warga utusan desa penyangga terdiri dari desa Tunggang, desa Retak Mudi, desa Pondok Suku, dan Air Berau. Aksi ini dilakukan karena tindak lanjut dari surat resmi yang mereka sampaikan ke perusahaan pada 21 Januari 2021 lalu, di mana intinya warga menduga perusahaan ini belum melengkapi izin, salah satunya izin usaha perkebunan atau IUP, sementara sudah melakukan operasi. Dasar warga mempertanyakan sesuai Kementan nomor 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Dalam permintaan itu jelas berbunyi perusahaan harus memiliki kebun sendiri setidaknya 20%. Bentuk protes ini juga berlangsung tindakan menutup akses jalan masuk ke pabrik. Namun akhirnya setelah negosiasi dengan kepolisian, akhirnya blokade jalan dibuka dengan perjanjian kepolisian harus mengusut dugaan pelanggaran oleh pabrik. Salah seorang wakil dari petani sawit ini, Dedi Hartono, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada pihak manajemen perusahaan PT GSS yang berada di desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suku. Tujuan mereka adalah meminta ditunjukkannya bukti 20% kebun milik PT GSS seperti yang tercantum dalam permintaan nomor 98 tahun 2013. Tapi sayang permintaan mereka tidak digubris sama sekali, sehingga mereka sempat turun melakukan penutupan akses. Begitulah kronologis aksi yang dilakukan oleh utusan warga 4 desa tersebut. Maka berdasarkan surat yang kami kirimkan, maksud kami mengindikasikan bahwa perusahaan PT GSS adalah perusahaan yang ilegal karena tidak memiliki kelengkapan izin. Kepada pihak pemberi izin agar mencabut izin usahanya. Ia juga mengaku sempat melakukan penutupan akses keluar masuk perusahaan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap pihak pemberi izin. Penutupan berakhir setelah diskusi panjang lebar dengan pihak kepolisian dengan catatan akan ditindak langsung oleh pihak Kapolres. Pihaknya juga meminta pemerintah daerah bersikap kehadiran investasi perlu namun tetap mematuhi aturan, tidak membabi buta, karena Kabupaten Pongko adalah bagian dari Indonesia yang merupakan negara hukum. Kami tetap akan mengawal semuanya, jangan sampai ada kejanggalan. Silakan tunjukkan izinnya dan buktikan di mana kebun GSS 20% tersebut. Semua harus taat hukum, tegasnya. Dalam hal ini didampingi Afriansa Supardi dan Ubi Ariansa. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Edi Kasman SH diminta tanggapannya, mengatakan soal izin sebetulnya dinasnya sebatas administrasi. Menyangkut dengan IUP, sebetulnya ranahnya Dinas Perkebunan dan jelas sepengetahuannya saat sekarang pengajuan IUP perusahaan tersebut dalam proses. Artinya apa yang disampaikan warga ada benarnya jika perusahaan ini belum ada IUP. Kalau kami sifatnya administrasi dan proses yang diajukan dari dinas terkait lainnya. Untuk IUP PT GSS dalam proses soal apakah kendala dan mengapa belum selesai, silakan ke Dinas Perkebunan. Ini merupakan salah satu protes dari warga desa penyangga yang ada di sekitar PT GSS seperti desa Tunggang, desa Pondok Suku. Mereka mempertanyakan izin usaha perkebunan yang PT GSS diminta tanggapannya sendiri. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Edi Kasman Desa mengatakan bahwa saat ini memang sedang proses pengajuan izin dari PT GSS, tetapi ia sebagai Dinas Penanaman Modal, ia hanya sebagai batas administrasi saja. Menyangkut tentang masalah ada apa enggak izinnya, beliau langsung mengatakan langsung ke Dinas Perkebunan, dinas terkait. Kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu harga eceran pupuk subsidi naik 30%. Berdasarkan data jumlah kota penduduk
Maksud kami, berdasarkan data jumlah kota pupuk bersubsidi dan daftar harga eceran tertinggi atau HET, tahun ini mengalami kenaikan, di mana HET pupuk bersubsidi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 30% dibandingkan sebelumnya. Diketahui 4 dari jenis pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Junaidi SP melalui Kasih Produksi Pembiayaan Alat dan Mesin Pertanian Supradinata. Terkait kenaikan harga pupuk subsidi ini, dalam waktu kami akan sosialisasikan HET kepada petani. Kalau pihak kios yang menjual pupuk subsidi telah diberitahukan oleh masing-masing distributor. Selanjutnya, ada pun jenis pupuk bersubsidi yang mengalami kenaikan tersebut: pupuk urea dari 1.800 per kilo menjadi 2.350 per kilo, pupuk ZA dari 1.400 per kilo menjadi 1.700 per kilo, selanjutnya pupuk organik dari 500 per kilo menjadi 800 per kilo. SP36 naik dari 2.000 menjadi 2.400, sedangkan harga pupuk NPK Poska tidak mengalami kenaikan. Dengan ini pihaknya akan mensosialisasikan HET pupuk subsidi yang mengalami kenaikan ini kepada kelompok tani atau poktan, terutama yang telah mendapatkan kartu tani dari pemerintah. Diketahui hingga saat ini sebanyak 17.530 orang petani telah menerima kartu tani dari ribuan kartu tani yang telah dibagikan. Masih ada 1.000 petani lagi yang belum menerima kartu tani dari pemerintah. Distan bersama pihak bank di daerah ini berencana membagikan sisa kartu tani tahun sebelumnya pada bulan Februari 2021. Meskipun masih ada 1.000 petani yang belum menerima kartu tani, namun petani tersebut masih tetap bisa membeli pupuk subsidi sepanjang namanya masih masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik. Ini kabar yang sangat berguna bagi para petani, di mana harga eceran pupuk tertinggi itu mengalami kenaikan. Ada pupuk urea dari Rp1.800 per kilo naik jadi Rp2.350 per kilo, ZA dari Rp1.400 per kilo naik jadi Rp1.700 per kilo, organik dari Rp500 per kilo naik jadi Rp800 per kilo, sedangkan SP36 Rp2.000 per kilo naik jadi Rp2.400, sedangkan pupuk NPK Poska tidak mengalami kenaikan. Nah, untuk saat ini kita ketahui petani yang ada di Kabupaten Mukomuko saat ini ada 17.530 orang petani yang telah menerima kartu tani, sedangkan selebihnya 1.000 orang dipastikan dan insya Allah dalam bulan ini akan dibagikan. Nah, terkait dengan adanya kenaikan harga ini ya, semoga tidak berdampak bagi para petani karena kenaikannya juga tidak terlalu besar. Untuk itu diharapkan ya para distributor pupuk yang ada di daerah ini juga meningkatkan pelayanannya. Ini demi kesejahteraan para petani itu sendiri. Dan di sini perlu adanya peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian untuk menyikapi dengan adanya kenaikan harga ini. Semoga kita sama-sama dapat diuntungkan petani, tidak dirugikan. Kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu masyarakat menunggu revisi Pergub izin pesta. Walau surat keputusan Gubernur Bengkulu sudah keluar sejak seminggu lalu, namun pemerintah Kabupaten Mukomuko belum juga meneruskan dengan melakukan revisi Pergub tentang penegakan protokol kesehatan. Kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya terkait dengan sudah diizinkannya melaksanakan pesta atau tidak. Karena warga tidak ingin setelah pesta disiapkan pada akhirnya dibubarkan oleh petugas seperti terjadi sebelumnya. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo Mkes, mengakui sekarang masih dalam proses. Sebelumnya, pejabat terkait sudah melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan untuk mengetahui data kasus COVID-19 Kabupaten Mukomuko dalam 3 minggu terakhir. Ia memperkirakan dalam waktu dekat sudah ada kepastian dari revisi Pergub tersebut. Memang pemerintah kita belum mengeluarkan revisi Pergub terkait penegakan protokol kesehatan sebagai tindak lanjut atas SE Gubernur. Sekarang masih dalam proses, tim penyusun Pergub sudah koordinasi ke Dinkes. Ia juga mengakui masyarakat untuk banyak menghubungi terkait dengan izin keramaian tersebut. Intinya sebelum ada revisi maka masih berlaku Pergub sebelumnya. Surat Gubernur yang disampaikan tersebut masih diteruskan oleh surat Bupati, karena isi dari surat itu juga setiap daerah diminta melanjutkan dengan melakukan
evaluasi terhadap kasus yang terjadi di daerah masing-masing. Aturan gubernur itu harus dilanjutkan oleh pemerintah daerah dengan melakukan evaluasi. Jika dirasa perlu maka dilakukan revisi Perbu. Sebelum dikeluarkan hasil revisi maka masih berlaku aturan sebelumnya. Memang saya sendiri mendapat pesan dari beberapa warga yang menanyakan soal aturan baru untuk penegakan protokol kesehatan. Intinya sekarang kita sabar dulu menunggu keluarnya Perbu terbaru. Apapun nanti adalah untuk kebaikan bersama. Ya, ini merupakan informasi yang sangat penting bagi masyarakat kita karena kita ketahui seminggu yang lalu Gubernur Bengkulu sudah mengeluarkan surat edaran sudah memperbolehkan kegiatan pesta atau keramaian, tetapi saat ini Kabupaten Bengkulu belum mengeluarkan revisi dari SE Gubernur tersebut. Diharapkan sekarang masih dalam proses karena tim Satgas Penanganan COVID-19 ada Kabupaten Bengkulu masih melakukan revisi atau mendata kembali tentang kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Bengkulu kita sejak 3 minggu terakhir. Nah, dengan adanya SE dari Gubernur ini, kita berharap semua bahwa penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bengkulu ini semakin berkurang sehingga masyarakat tidak perlu was-was lagi untuk melakukan keramaian khususnya pesta, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita lanjut ke berita selanjutnya, itu ini masalah masih berhubungan dengan COVID-19. Sebelum divaksin wajib cek kesehatan. Seperti direncanakan hari ini akan dilaksanakan pembukaan vaksinasi COVID-19 pertama di Bengkulu, di mana akan ada 10 orang yang akan divaksin pertama, yaitu terdiri dari pejabat dan tokoh masyarakat. Bersamaan juga dilakukan penyerahan dosis vaksin Sinovac ke pihak puskesmas untuk dilakukan vaksinasi terhadap semua petugas kesehatan di kecamatan. Namun perlu diketahui, orang yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin tidak disuntik begitu saja, tetapi ada proses pemeriksaan guna memastikan layak atau tidak divaksin. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Desriani SH mengatakan 10 pejabatnya dan tokoh yang akan melakukan vaksin sudah melalui tes kesehatan pertama. Hari ini sebelum dilakukan penyuntikan kembali dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisinya aman untuk disuntik vaksin atau tidak. Jika kondisi fisiknya kurang mengizinkan atau sedang mengalami masalah kesehatan, maka vaksinasi ditunda terlebih dahulu. Semua akan diperiksa lebih dulu sebelum disuntik. Kalau dinyatakan lulus pemeriksaan, maka langsung diproses vaksinasi. Jika tidak, maka ditunda dulu. Memang untuk pembukaan 10 orang pejabat dan tokoh menyatakan kesiapannya. Terkait dengan vaksinasi terhadap tim kesehatan, Desriani mengarahkan bersamaan dari hari ini mulai dilakukan distribusi dosis vaksin ke puskesmas dengan dikawal pihak kepolisian. Maka hari ini semua petugas puskesmas dihadirkan di Dinkes Bengkulu. Masing-masing pihak puskesmas diminta segera lakukan vaksinasi. Setiap orang akan divaksin selama 2 kali. Jadwalnya dari sekarang hingga Maret, fokus vaksinasi petugas kesehatan dan TNI Polri. Kalau vaksin sudah sampai ke puskesmas, maka mereka segera persiapkan untuk melakukan vaksinasi karena akan ada 2 kali vaksin untuk setiap penerima sekarang dan bulan Maret nanti. Menyangkut enggan kesiapan fasilitas, maksud kami menyangkut dengan kesiapan fasilitas dan tugas atau vaksinator, Desriani memastikan tidak ada kendala. Di semua puskesmas sudah disiapkan tugas dan fasilitas yang diperlukan. Setiap vaksinator juga sudah dilatih demikian rupa dengan memahami tugasnya dengan baik, maka tidak perlu ragu. Dari semua sisi sudah siap peralatan dan tugas kita memiliki memadai. Berikutnya, ya, ini merupakan terkait dengan berita kami pada minggu yang lalu masalah vaksin. Nah, untuk hari ini dipastikan 10 orang akan melakukan vaksin pertama yang terdiri dari 10 orang pejabat dan masyarakat, bupati, wakil bupati, ketua DPRD, sekda Kejari, Kapolres, dan tokoh masyarakat. Hari ini akan divaksin dan vaksin ini sebelum divaksin mereka terlebih dahulu diperiksa apakah mereka layak untuk divaksin atau tidak, atau apakah kesehatannya terganggu dan sebagainya. Nah,
Sebelum divaksin mereka terlebih dahulu diperiksa kesehatannya. Nah, untuk selanjutnya vaksin ini sudah didistribusikan ke puskesmas yang ada di Kecamatan Kota Muko, Lubuk Pinang, yang ada di Kabupaten Muko ini, karena terketahui tenaga kesehatan akan merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19, maka mereka akan divaksin terlebih dahulu. Nah, untuk vaksinnya sendiri dilakukan selama 2 kali dalam bulan ini dan bulan Maret mendatang. Nah, yang diharapkan dengan adanya vaksin ini ya dapat meringankan semoga kasus COVID-19 di Kabupaten Muko ini akan segera berakhir. Kita lanjut ke berita yang ada di kecamatan. Saat ini ada di Kecamatan Lubuk Pinang. Tepatnya di Kecamatan 14 Koto, ada berita isunya ada kelompok tani fiktif. Informasi berkembang di tengah masyarakat untuk mendapatkan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian Muko di wilayah Kecamatan 14 Koto. Ada oknum diduga melakukan tindakan membuat kelompok tani secara fiktif. Sekretaris Umum Institut Rusman Aswabi SP menyampaikan target bantuan Alsintan dari pemerintah untuk wilayah Kecamatan 14 Koto. Jadi pusat perhatian sebab berangkat dari laporan masyarakat bantuan Alsintan didapatkan dengan mekanisme tidak benar. Yang saya dengar bahwa pengelolaannya pun juga menjadi topik pembicaraan di tengah masyarakat. Bahkan informasinya untuk mendapatkan bantuan itu ada oknum membuat kelompok tani secara fiktif. Terus lebih jauh Rusman mengatakan celakanya lagi Alsintan bantuan itu diperoleh secara pribadi dengan menyewa jasa kerja hingga keluar daerah. Sementara tujuan bantuan itu disalurkan ke masyarakat untuk memudahkan petani dalam bercocok tanam. Kabarnya ada 2 unit Alsintan bantuan dari pemerintah kita disewakan secara pribadi keluar daerah. Yang menjadi pertanyaan apakah itu dibenarkan atau seperti apa. Terkait hal ini, ke depan Dinas Pertanian Muko harus mengevaluasi setiap usulan yang disampaikan oleh petani. Tujuannya agar bantuan itu tepat dan dikelola sesuai aturan dan petunjuk yang ada. Terkait info ini dikonfirmasi PLT Kadis Pertanian Muko melalui pihak handphone belum terhubung. Ini masih sebatas isu. Itu ada kelompok tani yang ada di Kecamatan 14 Koto itu melakukan diduga melakukan Alsintan disewakan kepada orang lain, bahkan di 2 wilayah Kabupaten Muko. Ya, semoga ada khususnya Dinas Pertanian dalam hal ini yang bertanggung jawab masalah alat pertanian ini agar segera menuntaskan permasalahan ini dan terjun langsung ke lapangan apakah benar adanya hal tersebut. Nah, ini salah satu yang disampaikan oleh Rusman Aswabi, dia sebagai sekretaris institut yang menyampaikan bahwa ia mungkin melihat sendiri perkembangan di daerahnya. Dan ini semoga aja ada kejelasan dari pihak Dinas Pertanian atas masalah ini. Kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan Penari. Nah, di Kecamatan Penari kita ada berita dibantu perusahaan Jalan Setiabudi lebih baik, Jumadi sempat duduk dulu. Sejak akhir tahun 2020 lalu, jalan penghubung desa Setiabudi menuju Teras Terunjang, Kecamatan Teras Terunjang. Maksud kami desa Terutung, Kecamatan Teras Terunjang, serta Setiabudi Tanah Harapan sudah lebih baik. Jalan yang awalnya penuh lubang dan becek saat hujan saat ini datang. Jalan provinsi sepanjang sekitar 6 km ini sudah dapat dan lebih mudah untuk dilalui kendaraan. Hal ini tidak lepas dari peran serta perusahaan dalam hal ini PT Agro Muko. Jalan yang awalnya rusak sudah disekrap dan didatarkan. Hal ini disampaikan oleh Kadis Setiabudi Jumadi beberapa waktu lalu. Ditemui wartawan koran ini, Jumadi menyampaikan dari satu sisi pihaknya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari perusahaan ini. Setelah jalan disekap, aktivitas warga Setiabudi semakin lancar. Saat hujan maupun panas, warga tidak bisa keluar masuk desa dengan lancar menggunakan sepeda motor maupun mobil. Jalan provinsi penghubung desa Setiabudi dan Terutung serta Setiabudi menuju Tanah Harapan diperbaiki oleh PT Agro Muko. Sebagai Kades, saya mengucapkan terima kasih atas itu semua. Jumadi juga menyampaikan perbaikan jalan oleh PT Agro Muko ini tidak serta-merta, melainkan ada prosesnya. Ia menceritakan saat proses pembangunan desa material diangkut melintas jalan perkebunan PT Agro Muko. Hal ini tidak bisa dihindari karena jalan lain rusak dan tidak bisa dilalui kendaraan bermuatan berat.
Pihak perusahaan memberikan izin jalannya dilalui kendaraan pengangkut material. Syaratnya sopir harus saat masuk dan keluar jalan perusahaan. Awalnya semua berjalan lancar, lama kelamaan sopir merasa risih karena harus lapor terus. Hal ini memicu keributan antara sopir dengan pihak perusahaan. Sempat ada ribut antara warga dengan pihak perusahaan. Karena itu ada hikmah dalam kondisi diperbaiki kembali. Masih dikatakan oleh Jumadi, desa Setiabudi merupakan salah satu desa yang minim pembangunan baik dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kabupaten maupun provinsi. Dampaknya sejak beberapa tahun terakhir Setiabudi setengah terisolir, terutama saat curah hujan tinggi. Rencana kelanjutan pembangunan aspal dari Terutung ke Setiabudi tahun 2020 dibatalkan karena dampak pandemi COVID-19. Warga yang sangat bergerak rencana di pembangunan ini sangat kecewa. Kondisi jalan menjadi salah satu tolak ukur pembangunan. Kalau jalan bagus, masyarakat berpikir pemerintah sudah membangun. Sebaliknya, ketika jalan jelek, masyarakat berpikir pemerintah enggak perhatian. Ya. Ini merupakan bantuan dari pihak PT Agrumuko untuk pembangunan jalan yang ada di desa Setiabudi menghubungkan ke desa Terutung dan ke Setiabudi ke Tanah Harapan. Yang diharapkan dengan adanya pembangunan ini dapat kembali menggiatkan perekonomian warga karena jalan merupakan akses yang sangat penting demi kelangsungan suatu desa. Karena dengan adanya jalan yang bagus maka perekonomian warga juga akan meningkat karena para warga desa Setiabudi bisa keluar masuk ke desa dan di sini kadesnya sendiri juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak PT Agrumuko yang telah membantu dalam perbaikan jalan ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya, kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan Kota. Ini terkait dengan pemilihan Pilkades serentak pada tahun 2021. DPMD siapkan prokes tahapan Pilkades. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Mukomuko tengah menyiapkan aturan tentang penerapan protokol kesehatan untuk tahapan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak tahun ini. Pasalnya selama ini DPMD masih menggunakan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Setelah adanya pandemi COVID-19, peraturan tersebut perlu disesuaikan. Hal ini disampaikan Kasih Pengembangan Pemerintah Desa dan Kelurahan Mesatia Wardani bahwa dalam Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pilkades tidak mengatur tentang alokasi anggaran untuk kegiatan pemilihan kepala desa pada masa pandemi COVID. Selanjutnya, penambahan biaya Pilkades pada masa pandemi ini tidak bisa dihindari, mulai dari level tempat pemungutan suara atau TPS hingga tingkat kabupaten, di mana awalnya pihaknya usulkan anggaran sekitar 700 juta untuk Pilkades serentak pada 27 desa. Setelah itu anggaran diusulkan tidak cukup, usulan ditambahkan sekitar 250 juta sehingga total sekitar 1,24 miliar. Kami juga menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri jadwal pemilihan kepala desa serentak Pilkades serentak rencana mulai April 2021 atau setelah selesai pengesahan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan atas pemilihan kepala desa menjadi Perda. Seperti kita ketahui dalam tahun ini ada sekitar 47 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak pada tahun ini. Nah, untuk itu sendiri Dinas DPMD dalam hal ini telah mengajukan anggaran sebanyak 700 juta untuk pelaksanaan Pilkades. Tetapi dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini mereka menambahkan anggaran 250 sehingga anggaran yang dianggarkan dalam untuk pemilihan Pilkades serentak tahun ini itu 1,24 miliar. Dengan adanya penambahan biaya ini diharapkan Pilkades dapat berjalan dengan aman serta dapat memberikan atau melahirkan pemimpin atau kepala desa yang baik yang bisa membangun desanya. Kita lanjut ke berita selanjutnya yang ada ini masih di Kecamatan Penari. Nah, ini masih berkaitan dengan Pilkades. Ini ada 3 desa di wilayah Air Dikit yang ikut Pilkades.
Tahun ini ada sekitar 47 desa Kabupaten Bengkulu yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada April mendatang. Dari 47 desa yang akan melaksanakan pilkades, diketahui ada 3 desa di Kecamatan Air Dikit yang akan melaksanakan pilkades. Di antaranya Desa Dusun Baru 5 Koto, Desa Air Kasar, dan Desa Sumbersari. Dari ketiga desa ini diketahui masa jabatan kades definitif sudah habis sehingga dilaksanakan pilkades. Hal ini disampaikan oleh Camat Air Dikit Syafriadi SH saat dikonfirmasi. Dari 7 desa, hanya 3 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa karena masa jabatan kades sebelumnya sudah habis. Untuk sementara kewenangan kades itu diisi oleh pejabat kades yang merupakan ASN di kecamatan. Sejauh itu pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan jadwal pelaksanaan pilkades. Hanya saja untuk konfirmasi informasi yang ada yang dapat sementara dari DPMD akan cepat dilaksanakan bulan April dan pada 8 September. Di samping menunggu jadwal pelaksanaan pilkades dari dinas, pihaknya menyiapkan pada desa untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkades khususnya 3 desa tersebut. Meskipun pelaksanaan pilkades masih lama, ia tetap mengingatkan para masyarakat untuk dapat menjaga ketertiban baik dalam pencalonan hingga pemilihan. Ya, ini merupakan masih berkaitan dengan pilkades. Di Desa Air Dikit sendiri untuk pemilihan pilkades tahun ini itu ada 3 desa yang melaksanakan pilkades, itu Desa Dusun Baru 5 Koto, Air Kasai, dan Sumbersari. Nah, semoga aja mendapat penjelasan dengan lancar. Kita lanjut ke berita yang ada di Radar Muko Online hari ini. Kita ada berita Pemkab Muko belum tuntaskan kerugian negara 2019. Pemerintah Kabupaten Muko telah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI atas laporan hasil pemeriksaan LHP keuangan dari aset tahun 2019. Hal ini ditegaskan Inspektorat Muko Sukiman Inspektika menjamu kedatangan lembaga swadaya masyarakat, jaringan intelektual, manufaktur muda, dan awak media di ruang kerjanya. Kendati demikian, kata Sukiman, masih terdapat beberapa organisasi perangkat daerah (APD) yang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI tersebut. Pengembalian kerugian negara pada beberapa kegiatan hingga saat ini belum tuntas. Temuan BPK terhadap dugaan kerugian negara tahun 2009 telah ditindaklanjuti, memang masih ada yang belum tuntas. Sukiman tidak menepis tindak lanjut pengembalian kerugian negara oleh pejabat bersangkutan pada umumnya dilakukan sistem angsuran. Ini dapat diketahui dari tanda bukti setoran yang disampaikan ke inspektorat. Kami inspektorat mengingatkan pejabat bersangkutan mau dibayar sistem angsuran juga tidak masalah, yang penting ada upaya untuk menyelesaikan kerugian negara. Kita tidak akan mencuat sejak tahun anggaran. Suatu saat akan tetap ditagih ujarnya. Ketua LSM JIMN Kabupaten Muko Saprin Effendi SPD mengungkapkan berdasarkan LHP BPK-RI, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemkab Muko tahun 2019 menuai sejumlah catatan. Bahkan terdapat beberapa OPD yang mengarah ke pelanggaran hukum dan terindikasi merugikan negara. Untuk itu bentuk fungsi kontrol kami sebagai lembaga swadaya masyarakat kami ingin mengetahui sejauh mana tindak lanjut dari temuan tersebut. Harapan kami semua temuan negara atas temuan BPK dapat dituntaskan. Ya, ini masalah Pemkab Muko belum tuntas kerugian negara. Ya, semoga aja dapat segera selesaikan bagi yang belum OPD yang belum menyerahkan laporannya dapat langsung ke Inspektorat. Untuk itu para sahabat, demikianlah tadi berita yang ada di koran hari ini, edisi Senin 1 Februari 2021, dan kita yang ada di Radar Muko Online. Untuk itu terus saksikan kami di acara yang sama, Sapa Pagi, dan jangan lupa untuk langsung lihat di channel YouTube kami Radar Muko dan Instagram kami ada Harian Radar Muko. Dan sekali lagi kami minta bantu untuk para sahabat semuanya untuk bantu like dan subscribe-nya channel YouTube kami Radar Muko. Kami akan selalu menyajikan berita seputar Kabupaten Muko setiap harinya. Demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.